Bapak Ibu, saudara sekalian menginang di tempat ini, teman-teman semuanya masih ada shalom, masih ada sukacita ya. Izinkan saya untuk bersaksi karena kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Dan saya percaya pesan Tuhan gak sampai di sini aja, gak sampai saudara aja, tapi sampai ke berbagai penjuru dunia. Amin. Kita semua sekali lagi untuk Tuhan kita. Saya bersyukur satu lagu terakhir yang hari ini kita akan naikkan pujian bersama-sama. Dan lagu ini lahir dari seseorang yang gak mampu, dari seseorang yang gak bisa, tapi ternyata semua kemampuan yang dia miliki sampai detik ini semua dari Tuhan. Jadi lagu penolong yang setia. Setelah ini kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Dan lagu ini adalah menjadi satu lagu awal dari pelayanan saya sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua di sini ada yang belum tahu saya, ada yang udah tahu saya. Izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Nama saya Melita Patricia Sidabutar. Ido, baru Sidabutar dong. Ada yang Sidabutar di sini? Ada ya? Puji Tuhan, happy banget semuanya untuk kita di tempat ini. Dan saya lahir tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan. Udah bawa papa, mama, udah bawa kami dari kecil untuk pelayanan. Dan yang saya kenal hanya dunia gereja, dunia pelayanan, dan sangat mudah untuk bilang Tuhan baik. Kemudian singkat cerita di tahun 2019 kami mengalami masalah finansial dan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya gak bisa lanjutin kuliah. Dan kami terus bergumul, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai pandemi rasa-rasanya udah gak mengagetkan lagi. Tapi di masa itu kami terus bersama, kami terus berdoa. Dan papa, mama, abang saya dua dan saya ini kembar, kami punya satu kebiasaan. Sebelum kami tidur, kami digandengan tangan. Dan kami cuma bilang waktu itu, Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Mungkin waktu itu di momen Natal 2019 atau tahun 2020. Dan satu yang kami harap, pemulihan di rumah tangga, pemulihan di rumah kami, di keluarga kami. Karena saya gak bisa kuliah pada saat itu. Saya harus menghentikan mimpi saya dan mereka. Dan kemudian di tahun 2020, di dalam keadaan yang rasanya sulit banget untuk bilang Tuhan baik. Kemudian saya dan kembaran saya, Melisa, kami diajak untuk ikutan Indonesian Idol. Dan kami bernyanyi berpisah gitu. Satu hal yang gak pernah saya lakukan adalah saya bernyanyi sendiri. Maka sampai hari ini semua murni kekuatan Tuhan. Dan di saat itu dengan semua semangat kami urus semuanya dan sampailah hari audisi. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ternyata nggak lolos. Saya langsung nggak lolos. Betul, saya nggak lolos. Tapi Tuhan begitu baik, saya nggak begitu kecewa dan rasanya Tuhan langsung ngobatin saya. Karena kembaran saya, Melisa, langsung lolos ke Indonesian Idol, masuk eliminasi 1, eliminasi 2. Tapi ternyata harus terhenti di eliminasi ketiga. Dan kemudian saya kembali berpikir, Tuhan, aku belum bisa kuliah, pekerjaan mama belum jalan juga, aku belum punya uang juga, masih sulit banget keadaannya. Ini masih masa transisi pandemi, semua masih menyesuaikan dan segala macam. Tuhan, kok berat banget ya Tuhan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kami kembali bergandengan tangan sebelum kami tidur. Kami gandengan tangan berenam, papa, mama, ada abang saya, Melisa dan saya. Kemudian satu hal yang saya ingat banget sampai hari ini, papa mama tuh bilang waktu itu, gak apa-apa ya, kita gak punya uang, gak apa-apa ya, mungkin masih sulit jalan ini. Yang penting kita utuh, yang penting kita sama-sama berenam. Kita mau berkumpul di bumi, berkumpul juga di dalam kerajaan surga. Dan kemudian hal itu cuma lewat begitu aja. Tapi ternyata gak lama dari itu, saudara kembar saya, Melisa Sidabutar, dipanggil Tuhan
8 Desember 2020, tepat 1 bulan sebelum usia saya yang ke-20, dimana rasa-rasanya anak transisi dari umur 19 ke 20 itu sangat dinanti-nantikan. Dan kemudian saya harus kehilangan kendaraan saya. Dan kemudian saya berpikir, apa Tuhan gak sayang sama saya? Apa Tuhan gak cinta sama saya? Setelah dengan semua kebingungan dan kemarahan, dengan kekecewaan yang begitu mendalam dan menaungi saya pada masa itu, saya ada ajakan untuk rekaman lagu rohani. Kakak rohani saya datang dan bilang, ayo rekaman lagu rohani. Dan lahirlah lagu Penolong yang setia. Di situ saya bergumul dan saya bilang, Tuhan, aku nggak sanggup ngomong Tuhan Penolong yang setia, karena aku nggak bisa merasakan pertolongan Tuhan sama sekali. Tapi saudara, bapak, ibu, teman-teman sekalian, satu hal yang saya pelajari, bahwa ternyata di dalam kelemahan, ketidakbisaan, dan rasa berserah penuh sama Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Amin. Lebih keras lagi katakan amin. Amin, amin. Setelah itu lagunya menjadi berkat buat saya, buat semua yang mendengar, dan sampai hari ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sampai hari ini pun saya nggak bosan dengan bilang bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Jadi apapun tahun ini yang saudara bapak ibu inginkan, perlukan, percaya kalau Tuhan setia, kalau Tuhan sanggup memenuhi, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita siap menaikkan pujian sekali lagi. Amin.